Kita mulai ya acara malam ini, Ummahat. Baik, Mami. Saya ingin mengetes apakah suara saya terdengar. Alhamdulillah terdengar jelas, Mami. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan segala kebaikan semua menjadi sempurna. Selamat datang dan selamat bergabung di malam penutupan kelas Keluarga sebagai Investasi Peradaban. Dan bersama saya, Mami Ilmi, yang akan memandu acara penutupan malam ini, insya Allah, selama kurang lebih 90 menit ke depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kelas seri pertama Keluarga Peradaban dengan judul Keluarga sebagai Investasi Peradaban ini telah berlangsung mulai dari tanggal 20 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022 dan telah selesai kita laksanakan ya Ummahat. Dan untuk menyemarakkan acara kita malam ini, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan tilawah Quran, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 yang akan dibacakan oleh Diah. Assalamualaikum Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya terdengar jelas, Mami? Alhamdulillah terdengar Diah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan Syukran, Mami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu-lah tempat kami kembali. Allah tidak membani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami.
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang telah Umadiyah bawakan tilawah Quran surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286, insya Allah menjadi doa kita yang sama-sama kita panjatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian saya beralih ke selanjutnya, yakni saya, Mami Ilmi, yang akan membawakan sepatah kata sebagai fasilitator pertama dari kelas ini. Boleh ditarik dulu nafasnya, kemudian dihembuskan ya Ummahat. Masya Allah. Alhamdulillah, karena 10 hari berada di kelas ini bersama Ummahat adalah sebuah nikmat yang luar biasa, suatu kesyukuran bahwa saya bisa belajar bersama-sama kembali dengan Ummahat. Waktu yang terasa singkat bila kita bandingkan dengan materi yang akan kita eksekusi selama seumur hidup kita, bahkan sepanjang usia pernikahan kita. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak. Ini adalah perkara yang berat, di mana kita mesti melepaskan ego kita dalam menjalani peran sebagai istri. Barangkali ini pula yang menjadi pemikiran Ummahat saat mendapatkan materi keluarga sebagai investasi peradaban ini. Namun, jikalau ini pun juga adalah sesuatu yang berat, tentu bukanlah berarti kita tidak bisa lakukan. Bersemangatlah. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, menimbang lagi rasa yang kita punya, bahwa apa yang ingin kita kejar adalah ridho suami yang tentunya bermuara pada ridho Allah. Semoga semangat belajar itu bisa terus membara ya. Kita sama-sama mengupayakan diri untuk terus mengeksekusi apa yang telah kita tuliskan, ataupun mungkin nanti di tengah jalan, kemudian ada hal-hal yang kita temui yang bisa saja masuk lagi dalam list kita selanjutnya. Ayo kita sama-sama istiqomah untuk menegakkan pilar taat kita sebagai istri. Dan pada akhirnya, mari kita sama-sama bertumbuh dan membenahi diri kita. Kita sama-sama saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum Ummahat. Selanjutnya, kita akan mendengar sepatah kata dari fasilitator Pipit. Silahkan Pipit. Jazakallahu khair, Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarik nafas juga ya, Mami ya. Tadi mendengarkan tilawah dan mendengarkan Mami itu, Masya Allah. Alhamdulillah, Ummahat semua, kita telah sampai di penutupan kelas keluarga sebagai investasi peradaban. Bagi saya, ini adalah kelas ketiga saya. Di tahun pertama itu di 2020, materinya membuat hati saya bergetar. Ingin melakukan banyak perubahan drastis sebagai istri. Di tahun 2021, makin termotivasi untuk lebih baik lagi menjadi istri yang taat tanpa tapi. Banyak sekali goal-goal yang saya tuliskan yang telah tercentang di tahun kedua itu. Memasuki kelas ini di tahun ketiga 2022, ekspektasi saya itu seluruh roda muhasabah saya itu akan berada di angka 9 dan angka 10.
Menurut saya ini adalah tahun ketiga saya, bukankah saya harusnya jauh lebih baik daripada tahun pertama dan tahun kedua? Namun, ternyata saat sesi pertama saja di kelas, rasanya saya tertampar oleh detail-detail yang Maya jelaskan. Kok saya banget? Saya begitu silau oleh hal-hal besar yang telah saya checklist di 3 pilar taat saya. Namun saya luput melihat hal-hal kecil yang ternyata masih menggerogoti ego saya. Nilai yang tadinya ingin saya tuliskan 9, ternyata masih berada di angka 7. Dan dari sini saya menyadari bahwa bukan dari berapa kali saya mengikuti kelas ini sehingga saya bisa maju menjadi istri solehah yang taat dan patuh pada suami. Tapi karena pertolongannya Allah, saya harus banyak-banyak memperbaiki kualitas ibadah saya, banyak-banyak memohon ampunan atas dosa-dosa yang saya buat. Mohon sama Allah agar melimpahkan rahmat dan ridhonya untuk keluarga saya. Ummahat, kelas ini hanyalah sebagai charger diri, wasilah kita untuk menggapai rahmat Allah. Bukan kelas ini yang mengubah kita, tapi kita sendiri yang bisa mengubah kehidupan rumah tangga kita. Kita sendiri yang berusaha memohon pertolongan hingga keberkahannya Allah melingkupi kita sekeluarga. Semoga apa yang kita dapatkan di kelas ini menjadi seberkas cahaya yang akan menemani perjalanan panjang kita dalam kehidupan berumah tangga. Semangat berjuang, wahai diri. Semangat berjuang, wahai ummahat fillah. Mari menjadikan rumah kita baiti jannati, rumahku surgaku, insyaallah. Barakallahu fikum ummahat fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah Pipit. Masya Allah. Baiti jannati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata dari fasilitator, yakni Umma Gaza. Assalamualaikum Umma Gaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami. Bismillah, alhamdulillah. Mami boleh silahkan apa yang ingin disampaikan malam ini. Boleh Umatia lebih dulu ya Mami. Insya Allah saya setelah Umatia. Oh, baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita terlebih dahulu mendengarkan sepatah kata. Boleh. Silahkan ditenangkan dulu si kecil Umatia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mami. Baik. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah. Silahkan, apa yang ingin disampaikan malam ini, Suara saya terdengar, Mami? Alhamdulillah, terdengar, Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji hanya milik Allah. Akhirnya sampailah lagi kita di penghujung kelas. Oleh ilmu yang kita bawa dari kelas ini, semoga menjadi penguat dalam bertanya. Insyaallah. Terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaannya selama kurang lebih 10 hari. Semoga Allah menjaga hati kita semua untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalankan peran syurga kita. Meski masih berat menerima kenyataan, meski masih sulit mengamalkan segalanya, akan tetapi semoga ini langkah awal kita menerima ilmu ini menjadi lampu penerang jalan kita menuju cahaya keridhaan Allah melalui sunnah.
Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran bahwa tugas kita sebagai seorang istri adalah taat tanpa takdir. Taat bukanlah hal yang menyengsarakan, namun kunci kelapangan hati kita sebenarnya. Inilah ketukan cinta kita ke langit, agar suatu saat pintu-pintu surga terbuka lebar menyambut kedatangan kita. Mari terus berjuang. Kalau hati kita masih keras, berusaha lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Surga itu ada di hadapan kita dan selalu bersama kita. Ayo kita sama-sama meraihnya. Semangat selalu, Umahat. Kita tidak sendiri. Yang punya masalah bukan hanya kita. Mari kita berdengan tangan untuk sama-sama berbenah agar kita bisa berjumpa lagi di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah, baik dari perkataan maupun perbuatan. Sayang selalu. Syukran bisa kenal khairan. Afwan, wa jazakillahu khair. Salam sayang juga untuk Untia. Saya kembali ke Umma Gaza untuk menyampaikan sepatah kata sebagai fasilitator kelas. Bagaimana keadaannya, Alhamdulillah sudah siap, Mami. Maafkan tadi. Alhamdulillah. Silahkan yang ingin disampaikan. Baik, jazakillahu khair, Mami. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Dan salawat serta salam buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarganya. Di kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman kecil yang berhikmah bagi saya dan ingin saya bagikan buat sahabat cahaya semuanya. Jadi, suatu waktu kami naik motor berempat nih. Saya, suami, kakak Gaza, adik Gazia. Saat itu si bungsu belum lahir. Nah, karena perjalanan yang agak jauh, anak-anak tertidur di motor. Dan waktu itu tangan saya itu kram dan ngilu karena menggendong adik yang sedang tertidur saat itu. Nah, sambil menahan sakit, ingin rasanya segera bertanya ke suami, "Kapan sampainya ini, Abah? Masih jauh kah? Apa tidak bisa lebih cepat lagi, Bah? Tangan saya sakit ini, Bah. Abah, cepat sedikit dong." Dan berbagai keluhan lainnya yang ingin segera saya tumpahkan saat itu. Namun, ternyata saya mengintip suami saya di kaca spion. Ternyata suami saya juga sedang kesulitan. Beberapa kali memperbaiki posisi tangan yang menopang kepala kakak Gaza saat itu yang juga tertidur dan duduknya di posisi depan, sambil memegang setir motor dengan satu tangan. Subhanallah. Dari situ saya belajar, ternyata inilah saya. Saya yang selalu merasa paling capek. Saya yang selalu merasa paling tersiksa. Saya yang selalu merasa paling buruk dan paling lainnya. Saya yang selalu memposisikan diri sebagai korban. Saya yang enggan melihat keadaan dan perjuangan suami terlebih dahulu. Padahal sesungguhnya tentu tidak ada manusia yang tak diuji. Sebagaimana saya yang diuji, suami pun tentu saja diuji. Alhamdulillah membersamai Ummahat belajar bersama di kelas ini semakin membuat saya merasa semakin malu, merasa bersalah, sekaligus juga bersyukur atas ilmu dan hikmah yang Allah berikan lewat Ummahat semuanya, lewat
Maya, dan juga sahabat-sahabat fasilitator. Dan disinilah kita Ummahat, kita berjuang bersama ya sahabat cahaya. Mari berjuang untuk mencapai puncak karir tertinggi kita sebagai seorang wanita, yaitu mendapatkan ridho suami dan melahirkan generasi solih-solihah hingga Allah pun ridho kepada kita. Allahu Akbar. Sekian dari saya Ummahat. Mohon maaf apabila ada khilaf dan terima kasih atas ukhuwah indah yang terjalin. Jazakunallahu khairan katsiran. Barakallahu fikunna. Salam ukhuwah dari Umma Gaza. Salam ukhuwah juga Umma Gaza. Masya Allah. Wafikunna barakallah. Wajazakunallahu khair. Kita beralih ke sesi selanjutnya ya Ummahat. Sesi yang paling kita nanti, yang mungkin bisa jadi adalah sesuatu yang kita rindukan nantinya. Yaitu sepatah kata dari pemateri kita, Mama Mahdi. Assalamualaikum, Umma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Suara saya Um? cukup jelas, Mami? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa liyaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah bersama Mama Mahdi di sini Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dirasa ya, atau dirasa banget. Ternyata udah masuk ke penutupan. Itu berarti kelas ini akan berakhir. Kita akan tidak ada lagi diskusi-diskusi, tidak ada lagi pemaparan materi dan sebagainya. Masya Allah. Semoga yang sudah kita lalui bersama bisa diambil banyak ibrohnya, banyak manfaatnya dan berkah untuk ummahat sekeluarga. Kami meminta maaf atas segala kekurangan, atas segala kelalaian yang ada, juga atas hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari kelas ini. Pertama, setelah kita mempelajari materi, kita praktik kurang lebih 5 hari ya Masya Allah. Mungkin ada yang dari kita sudah merasa lebih lapang, sudah merasa lebih ikhlas dan lebih ridho dalam melihat situasi-situasi yang ummahat alami. Satu hal yang menarik dari poin ikhlas ini adalah teman-teman ummahat, ikhlas itu tidak bisa diklaim. Jika seseorang mengatakan dirinya telah ikhlas, maka perlu dipertanyakan lagi niatnya. Perlu introspeksi lagi ikhlasnya. Sebab yang namanya niat bukan sesuatu yang bisa diumumkan. Itu sesuatu yang dirasakan oleh hati kita dan tampak dari akhlak kita. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, kita ketemu lagi dengan kesalahan dan keburukan suami kita,
Ketika kita curhat, terus kita bilang, saya ikhlas insya Allah. Ternyata kata ulama, belum tentu itu ikhlas. Belum tentu kita benar-benar udah ridho. Karena yang namanya ikhlas tidak bisa diklaim. Tidak bisa kita bilang ikhlas lalu kita udah ikhlas. Itu sesuatu hal yang menjadi proses perjalanan kita. Merupakan salah satu bagian dari amalan hati. Jadi teman-teman Ummahat, semangat berproses lagi, semangat mendalami diri sendiri lagi. Jangan hanya karena kita sudah bisa mengucapkannya di mulut kita, lalu kita menganggap kita sudah melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Ummahat, jadilah hambanya Allah di segala situasi. Ketika suami sedang baik kepada kita, jadilah hambanya Allah. Ketika suami sedang zolim sama kita, jadilah hambanya Allah. Ketika mertua sedang baik perkataannya sama kita, jadilah hambanya Allah. Ketika mertua sedang menghina kita, jadilah hambanya Allah. Ketika anak sedang bagus hafalannya, jadilah hambanya Allah. Ketika anak sedang cengeng dan tantrum, jadilah hambanya Allah. Intinya apa, Ummahat? Jadilah hambanya Allah di setiap kondisi yang Ummahat alami. Nggak dipilih, Ummahat. Bukan hanya situasi yang enak, baru kita mau ingat Allah. Baru kita mau bersyukur. Baru kita mau melihat bahwa itu adalah suatu kasih sayang dan nikmat dari Allah. Jadilah hambanya Allah di semua kondisi-kondisi itu. Mau enak, mau enak, jadilah hambanya Allah. Sebenarnya jadi hambanya Allah luar biasa sekali manfaatnya. Kenapa? Karena kalau jadi hamba, berarti bukan kita yang ngurus diri kita sendiri loh. Tetapi pencipta kita, pengatur kita. Itu berarti segala hal kebaikan yang ada pada diri kita, rezeki kita, nikmat kita udah diatur. Kita tinggal jadi hambanya Allah di setiap kondisi yang Allah kasih. Mau keadaan lagi happy, kita tetap hambanya Allah. Mau keadaan lagi sengsara, kita tetap hambanya Allah. Dalam artian, dalam segala kesenangan dan kesulitan yang kita hadapi, tetaplah melihat bahwa itu bagian dari kasih sayang Allah. Tetaplah beribadah kepada Allah, dekat sama Allah, tunduk sama apa aturan Allah, apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Mau situasinya enak, mau situasinya tidak enak, tetaplah jadi hambanya Allah. Yang ketiga, obat dari segala musibah, rasa sakit, penderitaan, kesengsaraan yang kita rasakan, itu adalah berikrar bahwa kita benar-benar hambanya Allah. Artinya apa? Artinya kita meyakini apa yang hilang dari kita, apa yang Allah ambil, apa yang
menimpa kita yang tidak kita sukai, itu semua milik Allah. Di awal pernikahan kita sangat bahagia, kita serasa menemukan pasangan yang begitu memabukkan ya, dengan perasaan cinta, kasih sayang, yang kemudian kita merasa inilah yang paling tepat buat saya insya Allah. Tapi kemudian dalam perjalanan pernikahan kita mendapati ketidaksesuaian dengan karakter suami kita. Misalkan kita jadi tidak suka, kita jadi merasa ada yang berubah, kita jadi merasa kecolongan mungkin, kita jadi merasa tertipu mungkin, kita jadi merasa sengsara, kita bahkan merasa pernikahan kita ingin kita akhiri misalkan. Maka ketika itu terjadi, ingatlah bahwa ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, mungkin Allah mengambil kenikmatan, mengambil kebahagiaan yang kita lihat pada karakter suami kita. Ingatlah bahwa apa yang Allah ambil itu adalah miliknya Allah. Sebenarnya nggak pernah jadi milik kita. Kita dikasih anak sama Allah. Kita dikasih anak yang alhamdulillah punya kecerdasan yang luar biasa. Tiba-tiba di usianya yang 6 tahun, 7 tahun, mandek hafalannya. Allah ambil hafalannya. Kalau kita hamba Allah, apa yang Allah ambil, sebenarnya itu miliknya Allah juga. Itu nggak pernah menjadi milik kita. Kecerdasan yang ada pada anak kita bukan milik kita. Jadi kalau Allah ambil, itu juga dari Allah, itu juga milik Allah. Maka ingatlah hakikatnya itu bukan milik kita. Sederhananya, kalau ada motor terparkir di depan rumah kita, tetapi motor itu bukan milik kita, tiba-tiba dicuri orang. Motor terparkir di depan rumah kita, bukan milik kita, dicuri orang. Apa perasaan kita? Baik-baik saja, tenang-tenang saja. Karena itu bukan milik kita, bukan motor kita, bukan kepunyaan kita. Nggak kecewa juga, nggak merasa berat juga. Kenapa? Karena kita meyakini itu bukan milik kita. Maka, ummahat, perlakukan semua hal yang Ummah dapati jelek di kehidupan Ummah, yang Ummah dapati sudah diambil sama Allah, sebagai bagian dari miliknya Allah. Nggak pernah menjadi milik Ummah. Akan kerasa bedanya Ummah. Karena sesuatu yang kita yakini bukan milik kita, sesuatu yang memang kita pahami adalah miliknya Allah. Jadi kalau Allah ambil, berarti haknya Allah. Wewenang Allah. Allah yang menentukan mau kasih kita, mau ambil kembali Allah. Kita jadi merasa lapang, nggak kecewa-kecewa amat. Allah kasih alhamdulillah, Allah ambil ya alhamdulillah juga. Berarti Allah akan memberikan kita sesuatu hal yang lain. Berarti ada kebaikan, ada hikmah yang Allah mau ajarkan dari diambilnya apa yang sudah Allah kasih. Tapi yang luar biasanya adalah yakini bahwa apa yang Allah ambil mungkin berupa kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesukaan, kita damba. Yakinilah bahwa memang itu bukan milik kita. Itu memang milik Allah, kita dikasih, lalu Allah ambil. Apa salahnya?
Jadi ketika kita meyakini, oh iya itu kan Allah, punya Allah juga. Ya, kita akan merasa apapun yang Allah inginkan pada diri kita, kita terima. Apapun yang terjadi pada diri kita, mau Allah kasih, mau Allah ambil, kita jadi lapang. Kenapa? Karena kita udah berikrar, saya ini hambanya Allah. Masya Allah. Kemudian terakhir, ummahat. Kalau ummahat ada masalah dengan suami, entah suami tidak pernah mengapresiasi pekerjaan kita, tidak pernah berkata-kata romantis, tidak pernah menghargai usaha kita, nggak pernah membantu urusan rumah tangga, nggak pernah menafkahi, nggak pernah mengurus anak, nggak pernah membela kita di depan keluarganya, di depan ibunya. Kalau kita punya masalah dengan anak, anak tidak mau mendengarkan kalimat kita, anak susah sekali untuk disuruh beribadah, anak susah sekali masuk pemahaman dan adab pada dirinya, atau bahkan sama orang tua kita. Orang tua kita susah sekali mendengarkan keinginan kita, susah sekali melihat bahwa insya Allah anaknya baik-baik saja. Selalu mencampuri urusan rumah tangga kita, atau mungkin selalu menjadi riak di hati kita, apakah perlakuan atau perkataan. Intinya kita lagi ada masalah. Kalau ada masalah, berarti kan ada sesuatu yang kita harapkan. Ada keinginan, ada hak kita, hak diri kita, yang kita sangat pengen itu dipenuhi sama orang lain. Entah itu suami kita, entah itu anak kita, entah itu ibu atau mertua kita. Kita punya tuntutan, punya hak yang kita inginkan diakui dan dilakukan oleh mereka. Kata Allah, ketika ummahat sedang bermasalah, maka kuncinya adalah lepaskan hak kita. Lepaskan ummahat. Apa makna lepaskan hak kita? Gak usah dituntut, gak usah minta-minta, gak usah berharap. Kita bermasalah sama suami karena suami gak ngurusin anak, lepaskan hak kita. Udah gak usah minta-minta sama suami harus seperti ini, harus seperti itu. Lepaskan saja hak kita. Kita pengen suami juga ngikut dalam mendidik dan mengasuh anak. Itu juga salah satu hak kita sebagai istrinya, sebagai ibu dari anak-anaknya dia. Tetapi kata Allah, kalau kita lagi bermasalah sama suami, lepaskan hak kita. Gantinya apa? Gantinya penuhi haknya Allah. Penuhi haknya suami. Solusinya di situ. Apa maksudnya penuhi haknya Allah? Dekat ke Allah. Minta ke Allah. Perbanyak ibadah sunnahnya. Ibadah wajibnya nggak boleh lelet. Perbanyak usahanya untuk memberikan akhlak yang terbaik buat keluarganya. Perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak sedekahnya. Penuhi haknya Allah. Apa kata Allah ikuti. Hak kita lepaskan dulu.
Seolah-olah kita nggak punya hak. Relakan dulu, Mah. Lanjut, penuhi haknya suami. Layani suami. Ikuti suami. Tidak sok pintar. Tidak menuntut suami. Muliakan suami kita. Hargai suami kita. Itu saja. Hak kita belakangan gampang, Ummahat. Gampang. Kalau kita menuntut hak kita di awal, kalau kita langsung meminta hak kita di awal, padahal belum menjaga hak Allah, belum mengurus hak suami, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkannya walau sedikit. Nggak ada itu, Mahat. Solusinya mau dapat hak, haknya dilepas dulu. Relakan dulu bermasalah sama anak. Relakan dulu. Terima dulu anaknya berantakan, adabnya buruk. Anaknya nggak masuk-masuk pelajarannya. Anaknya belum bisa baca padahal udah usia 7 tahun. Anaknya nggak bisa hafalan padahal udah usia 8 tahun. Terima dulu. Lepaskan hak kita. Nggak usah dituntut macam-macam dulu anak. Masuk ke haknya Allah. Masuk ke haknya suami. Haknya kita untuk anak insya Allah gampang, Mahal. Kita punya masalah sama ibu, punya masalah sama mertua. Lepaskan dulu, relakan dulu. Kita dihina-hina. Kita disuruh cerai. Kita dibilang-bilangi. Tahan. Senyum. Minta maaf kalau memang perlu ya. Minta maaf ibu, minta maaf mah. Mohon doanya semoga saya bisa lebih baik. Iya mah, saya belum kerja. Insya Allah saya akan bekerja di rumah. Mohon doanya. Iyakan saja. Iyakan hinaannya. Iyakan perendahannya terhadap diri kita. Lepaskan hak kita. Nggak usah menuntut macam-macam. Keluarga harus mengerti kita. Keluarga harus bisa memahami kita. Saya mau situasinya mama mendukung saya. Saya mau situasinya ibu mertua nggak cerewetin saya. Nggak usah nuntut macam-macam. Lepaskan itu. Jaga haknya Allah. Jaga haknya suami. Urusan mertua suka sama kita itu gampang, Mahal. Kalau Allah mau, Allah kasih. Tapi kalau Allah belum kasih, berarti memang saat ini Allah bilang, rasa sakit itu, derita itu, Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan, dengan hikmah, dengan pahala kesabaran. Lepaskan hak kita, Ummahat. Penuhi haknya Allah. Penuhi haknya suami. Insya Allah hak kita akan kita dapatkan. Kalau enggak kita dapatkan di dunia, kita dapatkan di akhirat. Tenang saja. Kita enggak akan jadi orang yang merugi sama sekali. Kenapa? Karena kita hambanya Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha memperhitungkan segala sesuatu. Kita enggak pernah dizolimi sama Allah sedikit pun. Jadi jangan pernah takut dengan penderitaan, pengorbanan, perjuangan yang kita lakukan. Orang lain mungkin nggak bisa melihat itu. Suami mungkin hanya bisa mencela. Mertua mungkin hanya bisa menghina. Tapi selalu ada Allah untuk kita. Maka jangan mengejar pujian dari suami. Jangan mengejar apresiasi dari mertua. Kalau sudah Allah yang lihat, maka sudah selesai.
Kalau sudah Allah yang catat, maka sudah selesai. Nggak usah pusing dengan komentar negatif suami atau komentar negatif ibu atau komentar jelek-jeleknya mertua. Mereka juga makhluknya Allah. Sama saja dengan kita. Jangan menjadi orang yang ketergantungan dengan komentar orang lain. Jadilah hambanya Allah. Berlindunglah di balik Allah. Penuhi haknya Allah, penuhi hak suami, hak kita gampang insya Allah. Demikian ya Ummahat. Syukran jazakunallahu khairan. Semoga Ummahat bisa mendapatkan banyak keberkahan, banyak kemudahan, banyak kelapangan dari kelas ini insya Allah. Semoga kita juga bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.